Kamu sedang apa di sini? Aku lagi nyanyi. Oh, nyanyi juga. Iya. Wow, pasti suaranya bagus. Ketawa. Kamu ngefans sama saya? Banget. Udah berapa lama ngikut? Dari masih gadis. Bukan seneng banget. Lagu favorit kamu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Baby TV di mana saja berada. Hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 8 Juli dan kita berada di daerah kawasan Tangerang, tepatnya di wilayah Ceper Belendung ya. Di hajatnya Bapak Wahyu dan acaranya hitanan. Dan kebetulan ini pada maghrib. Biasalah kebiasaan Babe itu kalau ngonten ya pada maghrib karena break main dulu. Dan kali ini Babe ditemenin sama Solis Kosida, Solis Games. Silakan diperkenalkan dulu Neng namanya. Say hello, intro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya nama pendek apa nama panjang nih? Panjang, nama asli. Ya nama panggung nggak apa-apa. Iya, Yuyun. Ya. Yuyun, pendek kan? Yuyun. Kalau nama panggung Yuyun Nabila. Yuyun Nabila. Kalau di rumah Yuyun. Yuyun aja. Yuyun aja. Oke, Yun gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Pilek dikit. Pilek dikit wajar karena kecapean main dari berapa hari udah ya. lagi bulannya. Iya benar. Alhamdulillah kita syukurin aja. Kalau lagi ngadang kita cari-cari kan. Iya. Gitu. Terus tapi untuk kali ini Babe pengen membahas tentang game yang berhubungan dengan otak kanan. Nah pernah dengar belum? Otak kanan. Apa ya? Belum. Nah belum pernah dengar. Nah gini. Jadi biar ini kan konten sosialisasi nih atau edukasi atau kalau bahasa aparatnya penyuluhan gitu. Gitu. Kayak gini. Jadi penyuluhan ini atau edukasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat setiap masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, umumnya bangsa dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang otak manusia itu kan satu ya. Cuma dalam dunia kedokteran atau di dunia ilmiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut otak kiri. Otak kiri itu kalau di dalam dunia pendidikan atau di dalam ilmu sains namanya IQ. IQ singkatannya intelligence quotient. Artinya kecerdasan intelijensi, kecerdasan pengetahuan. Terus yang sebelah kanan disebut EQ. EQ artinya emotional quotient, kecerdasan emosi. Jadi Babe pengen tanya nih, setahu kamu yang disebut IQ itu apa? IQ. Atau intelijensi atau apa sih IQ lah yang biasa gampangnya itu. Apa ya? Menurut kamu aja. IQ itu kayak misalnya ya kalau sekolah tuh pinter gitu. Cerdas lah, pokoknya gampang nangkep. Pokoknya cerdas banget lah. Betul, artinya IQ itu sebetulnya bukan cerdas banget, cuma IQ itu bagian yang berurusan dengan kecerdasan, intelijensi atau pengetahuan yang dipelajarin. Nah, gitu. Kita sekolah kan belajar tuh. Nah, kalau dia daya serapnya tinggi namanya IQ-nya tinggi gitu. Jadi cara menyerap yang cerdas itu disebut cerdas gitu. Cara menyimak segala pelajaran yang diberikan oleh lingkungan, guru dan segala macam gampang itu disebut cerdas kalau cepat gitu. Nah, kayak tes IQ ada yang 200, ada yang berapa gitu kan. Nah, itu namanya kecerdasan intelijensi. Kecerdasan yang berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu termasuk bahasa, itu kan IQ. Terus matematika itu IQ, ya kan? Nah, kalau EQ, emotional quotient atau emosi daya, kamu tahu apa? Nggak tahu. Nggak tahu gini. Yang namanya kecerdasan emosional itu berhubungan dengan seni. Gitu. Cita rasa. Orang yang suka melukis, orang bernyanyi, orang bersajak, berpantun, termasuk menghayal. Orang yang berimajinasinya tinggi namanya disebut kecerdasan emosionalnya tinggi. Karena berhubungan dengan kreasi.
Oh iya kan, sesuatu yang belum ada bisa dia ciptakan dengan imajinasinya seperti itu. Kalau yang namanya EQ itu yang harus yang ada gitu, harus ada contohnya. Kalau EQ itu dia bisa bebas. Nah, tapi selain disebut emotional quotation, otak kanan ini juga disebut dengan bank of data. Paham nggak? Jadi bank data di manusia itu satu orang, katakanlah satu orang itu sama dengan satu komputer, ya kan, bayangin. Komputer itu punya hard disk, ya hard disknya itu di otak kanan. Jadi nyimpen data file apa aja itu adanya di otak kanan. Sejak kapan? Manusia. Sejak kapan dia simpennya? Sejak dari mulai dikandung. Sejak dari dikandung sama ibu kita sampai sekarang. Bahkan sampai nanti kita mati itu tersimpan di alam bawah sadar. Gitu. Nggak mudah lo ngingetin banyak begitu data-data kan. Termasuk data-data kamu masih kecil, nenen gitu, ngesot, kayak gitu. Kamu susah kan nginget itu. Nah, tapi nanti kalau seandainya diajak menyelami alam bawah sadar atau otak kanan itu bisa keingetan gitu. Iya. Itu namanya ada di teknik game yang akan kita mainin ntar gitu. Nah, terus selain dia sebagai penyimpan data, sebagai dia emosional perasaan, dia juga sebagai pengomando seluruh gerak tubuh kita. Nah, kenapa? Contohnya begini, Yuyun sering nggak keringetan? Kalau lagi gerah aja. Iya, tapi kan sering keluar keringet kan? Iya. Pakai logika nggak itu? Enggak kan? Nah, itu dia pakai kerjaan dia. Otak kanan. Kenapa? Karena dia otak kanan itu merasa perlu untuk mengeluarkan keringat. Kenapa? Kalau nggak dikeluarin keringat, kamu bisa sakit. Itu fungsi dia. Jadi dia melakukan hal yang terbaik buat tubuh manusia. Terus, Yuyun sering nggak kedip? Pakai dipikirin nggak? Enggak kan? Itu otak dia tuh kerjanya tuh. Mules. Kan nggak pakai diperencanain. Itu kerjaan dia gitu. Aliran darah. Darah kan mengalir. Kan perintahnya dari otak. Tapi bukan logika gitu. Bener nggak? Nggak mungkin lah kamu nyuruhin darah kamu pakai logika kan. Nggak pernah mikirin juga kan. Tapi dia tetap berjalan. Itu kerjaan dia kayak gitu. Nah, bahkan sampai Yuyun lagi tidur nggak lupa nafas kan? Ya enggak lah. Lupa nafas sama metong. Padahal logikanya atau IQ-nya tidur. Iya. Iya kan? Nah, dia nggak pernah tidur. Nah, otak kanan nggak pernah tidur kayak gitu. Maka dia satu-satunya makhluk Tuhan yang nggak pernah tidur, yang otak kanan. Yang lainnya tidur. Ruh aja bisa keluar dari tubuh, tapi otak kanan enggak. Dia tetap stay di situ. Karena kalau dia satu detik aja nggak bekerja, hancurlah tubuh manusia, rusak lah. Gitu. Itu makanya yang dibilang ngigo, ngimpi gitu ya? Betul, iya. Karena ada bantuan dari alam dia. Bawah sadar kita kan, walaupun kita nggak sadar. Betul. Tapi kayak kita ngelihat, padahal mata kita merem. Iya. Kan gitu. Seperti itu. Nah, sekarang Babe pengen main seru-seruan dengan alam bawah sadar, menyelami alam bawah sadar. Main gamenya, yang pertama Babe mau ngajak main pura-pura lupa dulu. Pura-pura lupa. Artinya gini, jadi aturan mainnya adalah saat Babe tanya ke Yuyun, apapun yang Babe tanya, Yuyun jawabnya satu kata, lupa gitu aja. Oke? Jadi walaupun Yuyun tahu, gitu, tetap bilangnya lupa. Lihat mata Babe sekarang, tarik nafas. Lepas. Nah, tadi kan kita udah latihan. Nah, sekarang kita mulai gamenya ya. Oke. Kamu tinggal di mana? Lupa. Umur kamu berapa? Lupa. Nama kamu siapa? Lupa. Nah, nggak tahu kenapa. Sekarang semakin Babe tanya, semua jawaban apapun yang kamu keluarin, lupa semua. Ditanya apapun, anehnya jawabnya lupa gitu kan? Ini apa? Lupa. ini dia masuk alam bawah sadar nih. Iya. Padahal logika kamu tetap hidup gitu kan? Iya. Nama kamu siapa? Lupa. Padahal kamu tahu di kepala kamu ada kan?
aneh tapi keluarnya lupa aja gitu kan. Kayak nggak ketahan gitu. Nah, sekarang Babe kembaliin lagi biar supaya kamu bisa menjawab sesuai logika normal lagi. Iya normal. Ya kan normal lagi. Nama kamu siapa? Yuyun. Nah, kalau dia normalin balik gitu kan. Suami kamu siapa? Gita. Ada kan? Iya. Kayak gitu tuh. Padahal cuma begitu doang. Iya. Tapi begitu Babe sentuh jempol kamu lupa lagi. Nama kamu siapa? Bang. Lucu kan? Kayak gitu loh. Suami kamu siapa? Lupa. Ini apa? Aduh, parah. Kenal Yuyun nggak? Nggak tahu. Wait a minute. Who are you? Kamu bukan Yuyun, bukan? Samlun, kenalan dulu. Ariel. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi orang kan punya nama ya. Dan nama itu kan pemberian dari kecil kan? Iya kan? Dan nggak mungkin lupa dong. Iya kan? Terus nama kamu siapa? Nggak tahu. Nama repot. Iya. Berarti nama penting dong. Iya. Penting ya? Penting lah. Kalau penting, balikin nggak? Gue jedotin lo. Balikin dong. Begitu aja. Begini aja. Nyanyinya gimana? Saya lupa semua. Nama itu penting. Bener mau dibalikin? Balikin lah. Kalau mau dibalikin, karena kamu sekarang sedang di alam bawah sadar, lihat di sini ada sebuah papan tulis. Sudah bisa dibayangin? Di sini nih, depan kamu. Udah. Warnanya apa? Hitam. Oke. Sekarang saya akan tulis pakai kapur. Iya. Kapurnya putih nih. Dibaca? Rudi. Nama kamu sekarang? Rudi. Nama kamu siapa? Rudi. Bener kan namanya Rudi kan? Iya. Nama dari kecil. Iya kan? Iya. Nama dari kecil. Itu yang ngasih kakek apa orang tua? Orang tua. Orang tua ya. Tapi bohong. Kalau biasa sehari-hari panggilnya teteh apa abang? Abang ya? Iya, bilangnya abang. Tapi kan kamu perempuan, kan panggil abang sih. Nggak tahu. Dipanggilnya abang gitu. Aneh juga ya. Lucu ya. Tapi emang namanya Rudi kan? Iya, namanya Rudi. Kok Rudi sih? Kayaknya enggak. Tapi kalau bukan Rudi siapa dong? Emang nggak tahu. Iya, berarti emang Rudi dong. Rudi. Iyalah. Iya. Kalau memang seandainya bukan Rudi, pasti ada pilihan. Ada inget selain Rudi? Nggak ada kan? Siapa ya? Siapa? Nggak ada sih. Nggak ada, emang Rudi. Orang saya tahu dari awal juga nama kamu Rudi kok. Cuma memang biasa karena kamu sering dikatain dipanggilnya abang. Iya. Saya paham kok itu. Iya, boy. Sebetulnya panggilnya tetap Pepe. Iya. Cuman sering dibanyolin abang gitu kan. Bener kan? Bener begitu ya? Iya. Nah, Rudi, sekarang ingat semua nama kamu Rudi. Iya. Anak kamu berapa dah? 2. Mau bener berarti. Kamu tinggal di sini kan? Di Menceng Tegalalur kan? Tegalalur. Suami kamu namanya sih Gita. Bener, berarti bener emang Rudi. Iya, Rudi. Iya. Nama suaminya Gita kan? Iya, anaknya 2. Normal kan, nggak apa-apa kan? Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah bintang idola. Bintang idola. Pasti dong setiap orang punya bintang idola, entah itu bintang idola luar negeri maupun dalam negeri, entah dia artis sinetron atau penyanyi, itu kan semua orang punya pilihan. Nah, kamu punya bintang idola nggak? Ada sih. Ada. Luar apa? Luar. Arab atau Asia? Asia. Korea dong? Bukan. Enggak sih, bukan. Malaysia. Oh, Malaysia. Penyanyi berarti ya? Iya. Perempuan berarti ya? Iya. Iya dong. Karena kalau udah Malaysia udah pasti perempuan. Nah, tapi kan banyak yang cowok. Iya, banyak yang cowok, tapi
kalau seorang gayanya kayak kamu, udah Babe bisa baca. Nah sekarang, coba tuh